Zakharia 14 ayat 12 menggambarkan tulah dahsyat yang Tuhan janjikan akan menimpa mereka yang melawan Yerusalem. Ini menggambarkan bahwa Tuhan bukan hanya penonton pasif, tetapi Dia adalah pembela Israel yang akan bertindak dengan tegas terhadap siapapun yang mencoba menghancurkan umatnya. Tuhan yang telah berjanji kepada Abraham dan keturunannya tidak akan membiarkan rencana jahat musuh terwujud tanpa pembalasan. Firman Tuhan di dalam Zakharia 14 ayat 12 menyatakan, "Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada semua bangsa yang berperang melawan Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri di atas kakinya. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka." Ayat ini memberikan peringatan serius tentang keadilan Tuhan yang akan menimpa bangsa-bangsa atau kelompok yang berani menyerang umat pilihannya, Israel. Ketika kita menyaksikan konflik yang terus berlanjut, seperti serangan dari Hamas dan ancaman dari Iran terhadap Israel, ayat ini menjadi peringatan. Hamas dan Iran telah secara terbuka memusuhi Israel, menolak hak keberadaannya, dan berkomitmen untuk menghancurkannya. Dalam terang firman Tuhan, perlawanan ini bukan hanya konflik militer atau politik, tetapi ada dimensi rohani yang sangat serius. Ketika Hamas meluncurkan serangan roket dan Iran mendukung secara militer dan finansial berbagai kelompok yang memusuhi Israel, mereka mungkin mengira bahwa tindakan mereka dapat membawa kemenangan. Namun Zakharia 14 ayat 12 mengingatkan kita bahwa Tuhan sendiri akan membalas setiap serangan yang diarahkan kepada umatnya. Daging yang membusuk dan mata yang hancur dalam ayat ini adalah simbol dari kehancuran mendadak dan mengerikan yang menimpa mereka yang menentang Tuhan. Peringatan ini menekankan bahwa serangan terhadap Israel adalah perbuatan yang mendatangkan risiko besar, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam hal penghakiman Tuhan yang dahsyat. Hamas dan Iran, dalam segala upaya mereka melawan Israel, seperti Firaun dan bangsa-bangsa lain yang menentang umat Tuhan di masa lalu, akan melihat bahwa Tuhan Israel tidak berubah. Dia tetap setia membela umatnya, dan setiap bangsa yang melawan Israel akan berhadapan dengan keadilan Tuhan yang tak terhindarkan. Tuhan menggunakan peristiwa-peristiwa ini untuk menunjukkan keadilan dan kemuliaannya kepada seluruh dunia. Mereka yang melawan Israel, jika tidak bertobat, akan menghadapi kehancuran sebagaimana telah dinubuatkan. Ini adalah peringatan bagi bangsa-bangsa untuk menghormati kedaulatan Tuhan dan mengakui bahwa Dia adalah pelindung yang setia atas Israel, umat pilihannya. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Kita bersyukur kepada Allah yang begitu baik dan setia. Di tengah segala keadaan yang kita hadapi, kasih dan penyertaan-Nya tidak pernah berkurang. Kebaikan-Nya tiada batasnya, dan kita percaya bahwa Dia memiliki rencana yang indah bagi setiap kita, bagi hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhanku Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami berterima kasih atas kasih-Mu yang besar dan penyertaan-Mu yang selalu ada di dalam hidup kami. Dalam segala situasi, Engkau tetap baik, dan kami percaya bahwa rencana-Mu bagi kami selalu indah dan penuh kasih. Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon agar Engkau menenangkan hati kami, membuka pikiran kami, agar setiap kebenaran yang Kau sampaikan hari ini bisa kami terima dengan penuh iman. Kiranya Roh Kudus-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami, membukakan pemahaman kami, dan menumbuhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Konflik antara Iran dan Israel dapat kita pandang sebagai pengingat akan peringatan yang Tuhan sampaikan melalui sejarah. Terutama dalam menentang umat pilihan Tuhan Israel, ketika bangsa-bangsa seperti Iran dan kelompok seperti Hamas tetap keras hati, apakah nasib mereka akan sama seperti Firaun, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus? Hari ini, kita diingatkan melalui sejarah yang diabadikan dalam firman Tuhan, bahwa menentang kedaulatannya selalu membawa konsekuensi. Ketika kita melihat konflik yang sedang berlangsung antara Iran, Hamas, dan Israel, kita dapat mengenali pola-pola serupa yang tercatat dalam kitab suci.
Firaun penguasa Mesir adalah contoh klasik dari seseorang yang mengeraskan hati terhadap Tuhan. Tuhan dalam kasih karunia-Nya memberikan kesempatan demi kesempatan bagi Firaun untuk bertobat. Namun dengan kekerasan hati yang luar biasa, Firaun menolak, bahkan setelah menyaksikan kuasa Tuhan melalui berbagai mujizat. Puncaknya ketika ia mengejar umat Israel ke Laut Merah, Firaun dan pasukannya mengalami kehancuran total. Keluaran 9 ayat 12 menyatakan, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Ayat ini memperlihatkan bagaimana Firaun tetap keras hati dan menolak panggilan Tuhan, meskipun peringatan demi peringatan telah diberikan. Ini menggambarkan konsekuensi dari menolak mendengarkan Tuhan, yaitu kehancuran yang tidak terelakkan. Ketika kita melihat situasi modern, seperti konflik yang terus berlanjut antara Iran, Hamas, dan Israel, ada kesamaan yang dapat kita temukan. Kelompok-kelompok dan bangsa-bangsa yang terus melawan umat pilihan Tuhan, Israel, menunjukkan sikap yang serupa dengan Firaun. Meskipun ada berbagai kesempatan untuk berbalik dan mengusahakan perdamaian, mereka tetap keras hati dan menentang kedaulatan Tuhan. Seperti Firaun yang akhirnya membawa kehancuran atas dirinya dan seluruh Mesir karena hatinya yang mengeras, para pemimpin dan bangsa yang terus-menerus berperang melawan Israel juga berada dalam bahaya menghadapi murka dan keadilan Tuhan. Tuhan yang sama yang membela umatnya di masa lalu tetap setia membela umatnya sekarang. Dan ketegaran hati yang melawan rencananya hanya akan berujung pada kehancuran jika tidak ada pertobatan. Roma 9 ayat 17 berkata, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan dalam kedaulatannya mengizinkan bahkan musuh yang kuat seperti Firaun untuk bangkit. Bukan tanpa alasan, tetapi agar kuasa Tuhan dapat dinyatakan secara nyata di hadapan semua orang, dan supaya namanya dikenal dan dimuliakan di seluruh bumi. Ketika kita melihat situasi konflik antara Hamas, Iran, dan Israel, kita bisa menarik pelajaran yang sama. Tuhan mungkin mengizinkan bangsa-bangsa atau kelompok yang menentang Israel, umat pilihannya, untuk bangkit dan memperlihatkan kekuatan mereka. Namun seperti dalam kisah Firaun, ini semua terjadi dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Tuhan menggunakan situasi-situasi seperti ini untuk memperlihatkan kuasanya dan untuk membuktikan bahwa tidak ada musuh seberapa besar pun yang dapat mengalahkan rencana dan kehendaknya. Akhirnya melalui konflik ini, kuasa dan keadilan Tuhan akan dinyatakan dan namanya akan dimasyhurkan di seluruh bumi. Seperti Firaun yang meskipun kuat, akhirnya dikalahkan oleh Tuhan, demikian juga mereka yang terus melawan kehendak Tuhan akan melihat bahwa hanya Tuhan yang berdaulat dan perkasa. Situasi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memegang kendali penuh, dan pada waktunya Dia akan menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat melawan umatnya tanpa menghadapi keadilannya yang sempurna. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah merenungkan firman-Nya yang penuh kuasa dan belajar bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika umatnya diserang. Tuhan yang telah berjanji untuk membela Israel tetap setia dan tidak berubah. Seperti yang kita lihat dalam kisah Firaun dan dalam peringatan Zakharia, keadilan Tuhan itu nyata dan tidak bisa dihindari. Hari ini kita diingatkan bahwa setiap perbuatan yang melawan kedaulatan Tuhan dan umatnya pasti akan mendapatkan balasan. Namun marilah kita juga berdoa agar hati yang keras dapat dilunakkan oleh kasih karunia Tuhan dan bahwa musuh-musuh Israel dapat bertobat dan mengalami belas kasih-Nya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk terus berdoa bagi kedamaian Yerusalem dan bagi perlindungan umatnya. Kita juga dipanggil untuk mempercayai bahwa Tuhan memegang kendali atas semua peristiwa di dunia ini. Dalam segala keadaan, kita percaya bahwa kuasa dan keadilan-Nya akan nyata, dan namanya akan terus dimuliakan di seluruh bumi. Mari kita menutup renungan kita dalam doa. Tuhan yang penuh kasih dan kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Engkau adalah Tuhan yang setia dan berdaulat atas seluruh bumi. Engkau yang membela umat-Mu
dan yang tidak pernah membiarkan rencana jahat musuh terwujud tanpa perhitungan yang adil. Kami mengakui bahwa hanya Engkaulah ya Tuhan, yang layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Bapa, kami menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami berdoa untuk perlindungan-Mu atas Yerusalem, kota pilihan-Mu, dan untuk seluruh umat-Mu yang ada di sana. Kiranya tangan-Mu yang perkasa melindungi mereka dari segala ancaman dan bahaya, dari segala bentuk serangan yang ditujukan kepada mereka. Kami berdoa agar damai sejahtera-Mu, yang melampaui segala akal, melingkupi setiap sudut kota suci itu, dan memenuhi hati setiap penduduknya. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui segala hal, kami juga berdoa untuk musuh-musuh Israel, mereka yang dengan keras hati menentang umat pilihan-Mu. Kami memohon, jika memungkinkan, agar mereka diberi kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada-Mu. Sentuhlah hati mereka dengan kasih-Mu, ya Tuhan, dan bukakanlah mata mereka untuk melihat kebenaran-Mu. Tetapi kami juga tahu bahwa keadilan-Mu sempurna dan Engkau akan bertindak dengan cara yang menunjukkan kuasa dan kemuliaan-Mu kepada seluruh dunia. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk umat-Mu di seluruh dunia. Di tengah-tengah segala kekacauan, ketidakpastian dan konflik, kiranya kami semua tetap berpegang pada janji-janji-Mu dan hidup dalam iman yang teguh. Berikanlah kami kekuatan untuk terus mengandalkan-Mu, dan jadikanlah hidup kami sebagai kesaksian tentang kasih-Mu yang besar dan keadilan-Mu yang sempurna. Mampukan kami untuk menjadi pembawa damai dan terang-Mu di dunia yang penuh kegelapan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memegang kendali atas segala sesuatu, dan tidak ada yang terjadi tanpa seizin-Mu. Berikanlah kami hati yang penuh pengertian, iman yang tidak tergoyahkan, dan semangat yang berkobar untuk terus berdoa bagi bangsa-bangsa, terutama bagi kedamaian Yerusalem. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih, saudara-saudari, telah menyaksikan dan mendengarkan renungan hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita renungkan bisa menguatkan dan memberi pengharapan baru di tengah segala pergumulan hidup kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika renungan ini memberkati hati Anda. Dengan dukungan Anda, kita bisa terus berbagi kebaikan dan kebenaran firman Tuhan kepada lebih banyak orang. Sampai jumpa di renungan berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.